Assalamualaikum, selamat datang di channel Kami Komsa Learning and Singing. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita langsung masuk ke contoh soal 1 ya. Ini sebetulnya sama seperti pertemuan berikutnya, cuman dibalik. Kalau di pertemuan berikutnya, daerah himpunan penyelesaian itu yang bersih. Tapi kalau kita menerjemahkan gambar atau dibalik, itu biasanya daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang diarsir supaya kita jelas menentukan batas-batasnya. Langkah pertama yang kita cari adalah menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 3 dan titik 9. Sebetulnya kita memakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurangi X1. Tapi kalau kita menemukan persamaan garis lurus yang ada titik potongnya di sumbu X dan di sumbu Y, kita bisa menggunakan cara cepat ya. Ini kita lihat gambar ini, ada titik potong di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, kaidahnya begini, titik yang di sumbu Y itu nanti kita baca X, dan titik yang di sumbu X itu kita baca Y. Kita mulai dari yang di sumbu Y, ada titik angka 9, itu langsung kita tuliskan 9X. Kemudian di sumbu X ada angka 3, karena nilainya positif berarti plus 3. Di sumbu X itu kita baca Y, jadi 9X plus 3Y. Hasilnya adalah perkalian dari 9 dikali 3. 9 dikali 3. 9X plus 3Y sama dengan 27. Jika kita menemukan persamaan garis lurus yang bisa disederhanakan, ini kita sederhanakan dulu ya. Ini masing-masing kita bagi 3, akhirnya persamaannya jadi 3X plus Y sama dengan 9. Ini bentuknya masih persamaan ya, kita tentukan tandanya kurang dari atau lebih dari. Kita kembali ke soal. Ini adalah persamaan garis lurusnya. Ternyata daerah himpunan penyelesaian itu ada di bawah garis. Kemarin kesepakatannya di pertemuan pertama, kalau di bawah garis itu nilainya harus negatif. Sekarang kita kembalikan ke sini, ini sudah betul ya, variabel Y sudah ada di tanda kiri sama dengan. Ini tandanya positif, supaya jadi negatif berarti tanda pertidaksamaannya harus kurang dari. Kenapa? Karena kurang dari itu nilainya negatif. Jika dikalikan, positif dikali negatif itu sama dengan negatif. Nah ini HP-nya harus di bawah garis. Jadi kalau kita lihat ini garisnya, HP-nya di bawah. Nilainya harus negatif. Positif dikali negatif itu sama dengan negatif. Karena itu di bawah. Ini pertidaksamaannya yang sudah kita cari. Berikutnya, karena himpunan penyelesaian ini di kanan sumbu Y, berarti dia juga X-nya lebih besar dari 0. Dan daerah himpunan penyelesaian ini di atas sumbu X, berarti Y-nya juga lebih dari 0. Jadi daerah himpunan penyelesaian ini dibatasi oleh sistem pertidaksamaan 3X plus Y kurang dari 9, X lebih dari 0, dan Y juga lebih dari 0. Berikutnya kita ke contoh 2. Tentukan sistem pertidaksamaan dari gambar berikut yang diarsir ya. Berarti himpunan penyelesaiannya yang diarsir. Contoh ini beda karena ada 2 garis. Yang ini kita kasih nama garis 1, yang ini kita beri nama garis kedua. Kita cari satu-satu dulu persamaan garis lurusnya ya. Kita dari garis 1 dulu. Garis 1 itu di sumbu Y ada titik 4, di sumbu X ada titik 2. Langsung kita baca ya, yang di sumbu Y kita baca X, berarti 4X. Kemudian di sumbu X itu ada titik 2, kita membacanya Y. 4X plus 2Y sama dengan 4 dikali 2. 4X plus 2Y sama dengan 8. Ini bisa kita sederhanakan, berarti masing-masing dibagi 2. 2X plus Y sama dengan 4. Kita lihat garis 1, itu yang ini ya. Ini garis 1. Ternyata himpunan penyelesaiannya ada di bawah garis. Berarti nilainya harus negatif. Kita lihat ini nilai Y-nya sudah positif. Supaya jadi negatif, maka tanda sama dengannya harus kita ganti jadi kurang dari. Kenapa? Karena kurang dari itu nilainya negatif. Positif dikali negatif itu negatif. Berarti harus di bawah. Karena itu daerah penyelesaiannya ini untuk garis pertama itu di bawah garis sudah betul. Kita sudah dapat satu pertidaksamaan. Berikutnya untuk garis yang kedua.
Garis yang kedua itu ada titik 2 di sumbu Y dan ada titik 3 di sumbu X. Yang di sumbu Y langsung kita baca 2X. Ini ada plus 3 ditambah 3Y sama dengan 2 dikali 3. 2X plus 3Y sama dengan 6. Ini tidak bisa kita sederhanakan ya, jadi kita biarkan seperti ini saja. Kemudian kita lihat koefisien dari Y itu positif, berarti kita tuliskan positif. Kita lihat ke soal lagi ya, untuk yang garis kedua, itu garis kedua yang ini, ternyata daerah himpunan penyelesaiannya di atasnya, berarti harus bernilai positif. Kalau Y-nya sudah positif, agar jadi positif itu nilai pertidaksamaannya kita ganti jadi lebih dari. Kita cek ya, ini positif, lebih dari itu juga positif. Positif dikali positif itu sama dengan positif atau di atas garis. Kalau kita cek, ini garisnya betul ya, HP-nya di atas garis. Kita sudah dapat dua sistem pertidaksamaan. Yang pertama 2X plus Y kurang dari 4. Yang kedua 2X plus 3Y lebih dari 6. Kita lihat daerah himpunan penyelesaian ini di kanan sumbu Y, berarti X-nya lebih dari 0. Kemudian di atas sumbu X, maka Y-nya juga lebih dari 0. Jadi sistem pertidaksamaannya itu yang pertama 2X plus Y kurang dari 4. 2X plus 3Y lebih dari 6. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi ada 4 ya. Kita teruskan ke contoh 3, sama ya soalnya tapi gambarnya yang berbeda. Ini gambarnya di bawah sumbu X. Ini kita anggap garis 1, ini kita anggap garis 2. Kita cari persamaan garis 1 dulu ya. Di garis 1 itu di sumbu Y ada titik min 4. Ini kita baca X ya, min 4X. Kemudian di sumbu X ada titik 6, langsung kita baca Y, min 6Y plus 6Y. Hasilnya min 4 dikali 6 sama dengan min 24. Ini ternyata bisa kita sederhanakan ya, berarti masing-masing boleh dibagi 2. Min 4X dibagi 2 itu min 2X. Plus 6Y dibagi 2 itu plus 3Y. Hasilnya min 24 dibagi 2 itu sama dengan min 12. Anak-anak nanti ingat-ingat ya, kalau kita ketemu koefisien X-nya itu negatif, boleh kita ganti jadi positif ya. Berarti masing-masing dikalikan dengan negatif 1. Akhirnya berubah jadi 2X min 3Y sama dengan 12. Sudah berubah. Setelah itu kita tentukan koefisien Y-nya ternyata negatif. Kita kembali ke soal di garis 1, itu himpunan penyelesaiannya di atas garis. Berarti kalau di atas garis nilainya harus positif. Ini nilainya negatif, supaya jadi positif dia harus diganti menjadi kurang dari. Kita cek ya, ini nilainya negatif, kurang dari itu nilainya juga negatif. Negatif dikali negatif itu positif. Himpunan penyelesaiannya di atas garis. Ya, kita lihat ini garisnya, HP-nya memang sudah di atas garis, jadi betul ya. Itu untuk garis ke-1. Berikutnya kita ke garis 2 ya. Di garis 2 itu ada titik 2 di sumbu Y, langsung kita baca jadi 2X. Kemudian ada titik 2 di sumbu X, ini kita baca Y. 2Y sama dengan 2 dikali 2. 2X plus 2Y sama dengan 4. Bisa kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2. Hasilnya jadi X plus Y sama dengan 2. Kita kembali ke soal, ini adalah garis kedua, ternyata himpunan penyelesaiannya di bawah garis, berarti nilainya harus negatif. Y-nya nilainya positif, supaya jadi negatif, tanda pertidaksamaannya harus diganti kurang dari. Kita cek ya, ini koefisien Y-nya positif, ini kurang dari negatif. Positif dikali negatif itu negatif. Ada di bawah garis. Kalau kita cek betul ya, ini garisnya, HP-nya ada di bawah garis. Ini tadi yang pertama, 2X min 3Y kurang dari 12. Pertidaksamaan yang kedua, X plus Y kurang dari 2. Kemudian, kita lihat, ini ternyata ada di sebelah kanan sumbu Y, berarti masih tetap X-nya itu lebih dari 0, tetapi ada di bawah sumbu X, berarti Y-nya itu kurang dari 0. Jadi sistem pertidaksamaan yang membatasi daerah himpunan penyelesaian yang ini itu adalah
Yang pertama 2x min 3y kurang dari 12, yang kedua x plus y kurang dari 2, yang ketiga x lebih dari sama dengan 0, yang keempat y kurang dari sama dengan 0. Anak-anak nanti kalau mengerjakan jawabannya harus ditulis semua ya. Jadi sistem pertidaksamaannya adalah ini 1, kemudian ini 2, ini 3, dan ini 4. Untuk contoh yang kelima, ini contoh yang berbeda ya. Biasanya soal ini di pilihan ganda, kita bisa mengerjakannya dengan cepat, tidak terlalu panjang. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan daerah yang dibatasi 3x plus y kurang dari 9, 2y plus 5y lebih dari 20, x lebih dari 0, dan y lebih dari 0. Ada 5 daerah di sini, ini daerah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita disuruh mencari daerah yang betul itu antara 1 dan 5 yang mewakili sistem pertidaksamaan di atas ini. Caranya sama, kita tentukan dulu, ini kita anggap garis 1 ya. Anak-anak terserah, misalkan ini dianggap garis ke 1 juga tidak apa-apa ya, nanti jawabannya juga tetap betul. Ini kita anggap garis ke 1 adalah yang ini. Kita baca dulu, garis ke 1 itu yang di sumbu Y ada titik 9, kita baca 9x. Kemudian di sumbu X ada titik 3, kita baca plus 3y. Hasilnya tentu saja 9 dikali 3. 9x ditambah 3y sama dengan 27. Ternyata ini tidak ada di soal karena masih bisa disederhanakan. Ya, masing-masing kita bagi 3, akhirnya menjadi 3x plus y sama dengan 9. Nah, berarti ini sudah ke garis yang pertama ya. Kemudian kita lihat ini garis yang pertama itu berarti mewakili pertidaksamaan yang ini ya. Jadi kita tulis 3x plus y di soal itu kurang dari 9. Yang ini kita hapus dulu ya, karena kita sudah tahu bahwa garis 1 itu mewakili sistem pertidaksamaan yang pertama ya. Di soal itu kurang dari, kita tentukan dulu ya, kalau y nya positif, kurang dari itu negatif, kalau dikali negatif. Karena negatif berarti nanti himpunan penyelesaiannya itu harus di bawah garis 1. Kita lihat ini garis 1, berarti yang di bawah itu adalah daerah 1 atau daerah 2. Karena di bawah garis 1, berarti yang di atas garis 1 itu sudah kita anggap salah. Berarti ini sudah bukan jawaban yang benar, ini juga jawaban yang salah, dan ini juga jawaban yang salah. Kita tinggal menentukan antara daerah 1 dan daerah kedua. Kalau tadi garis pertama itu kita sudah mendapatkan adalah sistem pertidaksamaan yang kedua, berarti garis yang kedua ini pasti adalah sistem pertidaksamaan yang ini. Berarti garis kedua itu sistem pertidaksamaannya adalah 2x plus 5y lebih dari 20. Kenapa? Karena yang pertama sudah diambil di garis ke-1. Kita lihat ya, 5y itu nilainya positif, kemudian lebih dari itu nilainya positif. Positif dikali positif hasilnya positif. Karena positif berarti harus di atas garis. Sekarang kita lihat ini garis yang kedua. Kalau di atas garis berarti daerah himpunan penyelesaian yang betul adalah daerah 1. Daerah kedua kita anggap salah. Kenapa? Karena dia berada di bawah garis kedua. Ya, jadi untuk jawaban contoh soal nomor 5, daerah yang betul itu adalah daerah 1. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.